Dan pada akhirnya member Secret Number mulai dari Minji hingga Dita juga terlihat menangis bahwa hubungan antar member dari Girls' Generation itu bukan bisnis semata. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita akan ngebahas tentang anniversary-nya Secret Number dan juga Girls' Generation. But wait a minute, sebelum kita bahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share juga ya kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah guys, untuk pertama kita mulai dulu ya ngebahas tentang Secret Number. Seperti yang sudah diketahui, Secret Number adalah girl group K-pop yang dibentuk oleh Fine Entertainment pada tanggal 19 Mei 2020 dengan single album Hoodies. Mereka debut dengan 5 orang member dan kemudian di tahun sebelumnya ada perubahan formasi. 1 member keluar yakni Dennis dan 2 member kemudian ditambahkan. Member yang dimaksudkan adalah Minji dan juga Zoo. As you know bahwa di tanggal 19 Mei mereka itu merayakan second anniversary dan mereka juga merayakannya bersama dengan para fans melalui siaran langsung di V-Live. Dan di V-Live tersebut seperti yang sudah kalian tonton, ada cerita bahagia, ada cerita yang juga mungkin ngebuat kita sebagai penggemar ikut menangis bersama dengan mereka. Salah satu yang diceritakan oleh Secret Number di sini yang juga menjadi pusat perhatian dari para penggemar adalah apa yang terjadi di tahun sebelumnya. Dan Lea juga sudah menceritakan hal itu kepada kita semua. Adapun untuk Lea dalam siaran langsung tersebut mengatakan, di tahun lalu itu banyak yang terjadi pada Secret Number, tapi bagian yang paling melelahkan yaitu sebelum masa promosi Fire Saturday. Itulah yang paling sulit. Ya, you know lah ya, apa yang terjadi sebelum masa promosi untuk Fire Saturday. Ya, kita juga semua udah tahu apa yang terjadi dan aku rasa kita tidak perlu membahas tentang hal itu lebih dalam lagi. Next, Lea bahkan di sini tidak tahu bagaimana untuk mengatakan hal tersebut sampai ia pun berpikir, kenapa ya aku melakukan ini? Mungkin kenapa aku melakukan ini dalam artian dia itu berpikir kenapa aku bertahan. Ya nggak sih? Apa sih tujuan aku gitu untuk tetap menjadi member Secret Number? Apa sih tujuan aku gitu untuk menjadi member girl group K-pop? Jadi dia itu kayak berpikir mengenai hal tersebut. Itu sih yang aku tangkap ya. Next kita baca lagi bagaimana pernyataan dari Lea. Tapi pada akhirnya selama promosi untuk Fire Saturday untuk pertama kalinya kita konser di depan penonton dan aku merasa seperti wah, aku melakukan itu untuk ini. Dapat kita simpulkan bahwa Lea yang tadinya juga nggak paham gitu kenapa dia melakukan hal seperti ini, dia juga seperti kehilangan tujuan seperti itu, dan dia di sini akhirnya menemukan jawaban atas pertanyaannya tadi. Alasan dia untuk bertahan dan juga melakukan hal ini adalah untuk para penggemar dan juga untuk menghibur kita dan juga membuat kita tertawa bersama dengan mereka. Dan pada akhirnya member Secret Number mulai dari Minji hingga Dita juga terlihat menangis dan Lea menanyakan kenapa mereka mulai menangis juga. Lea kembali melanjutkan dengan mengatakan jadi sudah hampir 8 bulan sejak promosi terakhir untuk album berikutnya dan seperti apa yang sudah dikatakan Jinny, saya pikir itu benar-benar menakjubkan bahwa para fans adalah alasan kenapa kita masih di sini. Karena ada banyak kesempatan untuk bertemu dengan kalian tahun ini. Kita juga akan mencoba membuat mimpi itu menjadi kenyataan. Kita akan bekerja keras untuk tahun ini untuk merayakan third anniversary yang lebih bahagia. Waduh, jadi ikut terharu juga ya dengan perjuangan dari Secret Number. Karena perjuangan mereka untuk sampai sekarang ini memang tidak mudah seperti itu. Apalagi di tahun lalu ya kita juga tahu dan itu merupakan masa terberat bagi Secret Number. Di sisi lain ada juga kabar yang menggembirakan ya. Untuk video second anniversary-nya Secret Number itu disebutkan sudah trending nomor 2. Dan nggak tahu sekarang mungkin udah naik atau turun, I don't know about it. Tapi terakhir kali yang kita lihat itu sudah trending nomor 2 di V-Live. Debak ya. Dan seperti diketahui juga bahwa Secret Number akan segera melakukan comeback di bulan Juni. Dan comeback mereka di bulan Juni ini juga disambut sangat antusias gitu oleh para penggemar. Karena para penggemar di sini kayak merasa ada something yang new dari Secret Number, terutama mengenai konsep yang kemungkinan mereka akan meninggalkan konsep yang mereka pakai sebelumnya seperti itu. Dilihat dari teaser-teaser kayaknya emang menarik banget ya. Dan kita juga tergoda nih untuk melihat bagaimana comeback dari mereka selanjutnya. Dan bahkan nih guys, seperti yang sudah aku baca-baca juga, banyak dari laki di sini yang sudah mempersiapkan banyak hal untuk menyambut comebacknya Secret Number. Kok jadi Secret Number sih? Secret Number, sorry agak cadel. Jadi, adapun hal-hal yang akan dilakukan oleh para fans di sini adalah mulai dari streaming dan juga bahkan akan membeli album. Dan kali itu juga nggak sih, Lucky dari Malaysia itu juga katanya sudah nyiapin dana untuk ngebeli albumnya Secret Number. Wah, jadi kita punya ekspektasi yang besar ya. Mungkin untuk penjualan album Secret Number dalam comeback kali ini akan lebih meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan apalagi untuk sekarang kan sudah mulai dilonggarkan ya, bisa melakukan pertunjukan offline. Jadi dengan adanya pertunjukan offline, Secret Number ini bisa berpromosi lebih luas lagi. Kalau sebelumnya kan pertunjukan offline itu kayak
nggak bisa dilakuin gitu ya kan dikarenakan COVID-19. Jadi dikarenakan hal itulah nggak heran kalau Secret Number ini popularitasnya agak sulit berkembang gitu. Dikarenakan mereka juga tidak bisa berpromosi secara offline. Bayangkan kalau mereka bisa berpromosi secara offline, mereka nanti bisa tampil di universitas-universitas seperti yang dilakukan oleh grup Sunbae mereka. Mereka juga bisa tampil di berbagai kegiatan offline lainnya di Korea. Dengan hal itulah mereka nanti akan lebih dikenal oleh warga-warga Korea. Tapi kayak kemarin kan susah juga guys ya, COVID-19, gimana bisa tampil, gimana bisa dikenal. Tapi kalau sekarang mereka punya harapan baru, dan kita harapkan semoga tahun ini atau comeback kali ini lebih baik daripada sebelumnya. Dan kita harapkan juga semoga promosi mereka juga diberikan kelancaran ya. Keep it with Secret Number dan juga Farah Lucky, dan selamat sekali lagi untuk second anniversary-nya. Semoga lebih bahagia di tahun yang berikutnya. Dan kalau kita berbicara tentang anniversary, bukan hanya Secret Number saja, tapi Girls' Generation akan juga melakukan anniversary mereka. Dan yang lebih spesial dari anniversary Girls' Generation sekarang adalah mereka itu akan comeback full member. Wah, amazing. Jadi guys, setelah single debut mereka Into the New World yang dirilis pada Agustus 2008, Girls' Generation akan membuat comeback group untuk ulang tahun debut mereka yang ke-15 tahun. Secara khusus untuk album mendatang Girls' Generation itu lebih bermakna, dikarenakan ini akan menandai comeback pertama mereka setelah 5 tahun lamanya, setelah album lengkap ke-6 mereka Holiday Nights yang dirilis pada Agustus 2017. Dan selain itu, ke-8 member dari Girls' Generation akan berpartisipasi dalam album comeback mendatang. Nah, seperti yang diketahui sebelumnya, untuk sekarang ya, beberapa membernya kan telah ninggalin SM Entertainment. Meski demikian, para member Girls' Generation itu tetap kompak banget guys. And as you know bahwa Girls' Generation ini kan merupakan salah satu girl group yang legend. Dan meskipun ini udah berera-era alias berganti era seperti itu ya, nama dari Girls' Generation itu tetap memuncaki brand reputation. Yang namanya legend ya pasti tetap dikenang gitu sepanjang masa, dikarenakan karya-karya mereka yang amazing juga. Dan apakah kalian tahu bahwa Girls' Generation itu disebut dengan julukan Nation's Girl Group? Kira-kira kenapa ya mereka mendapatkan julukan tersebut? Kepo nggak? Ya udah, langsung aja kita cari tahu alasan kenapa Girls' Generation ini disebutkan sebagai Nation's Girl Group. Alasan yang pertama, dikarenakan lagu Into the New World menjadi pemersatu masyarakat Korea Selatan. Lagu debut SNSD yang Into the New World itu sukses besar di Korea dikarenakan musiknya yang enak di telinga dan juga punya makna mendalam bagi orang-orang Korea. Lagu ini bukan sekedar lagu girl group biasa guys, melainkan ini menjadi lagu pemersatu masyarakat Korea Selatan ketika menjalani masa-masa sulit berkat liriknya yang meaningful dan juga memberikan harapan. Lagu ini juga pernah digaungkan oleh masyarakat Korea Selatan saat demo besar-besaran pada tahun 2016 hingga pada tahun 2017 di sepanjang jalan kota Seoul. Dengan harapan sistem pemerintah Korea dapat berubah menjadi lebih baik. Lagu ini juga pernah digunakan oleh mahasiswi Ewha University saat menjalankan demo damai di tahun yang sama juga. Jadi dikarenakan hal itu nggak heran ya kalau lagu ini emang benar-benar bermakna banget bagi orang-orang Korea Selatan sana. Dan kita akan masuk untuk ke alasan yang kedua. Lagu-lagu dari SNSD itu dicintai semua orang. Dan SNSD juga merupakan salah satu pencetus dari Hallyu Wave. Jadi bukan hanya lagu Into the New World saja guys yang sukses ya, tapi lagu-lagu mereka setelahnya juga sukses. Mulai dari G, Oh, The Boys, Jennie, masih banyak lagi lagu-lagu mereka yang populer. Dan aku juga nggak mungkin dong ya sebutin satu persatu, karena setiap lagu dari SNSD itu emang bagus banget. Dan jujur, pas aku masih menjadi K-popers generasi kedua, playlist di handphone aku dipenuhi dengan lagu Girls' Generation. Nggak cuman lagu utama doang di albumnya, tapi lagu-lagu B-side pun aku juga simpen gitu. Dan aku punya salah satu lagu B-side yang menjadi favorit aku, yakni Tinkerbell. Tinkerbell in the sky gitu gak sih? Mungkin ada kalian yang juga suka lagu Tinkerbell sama kayak aku, ntar komen di kolom komentar. Dan untuk alasan ketiga adalah semua membernya itu profesional nih guys. Jadi, julukan untuk Nation's Girl Group tentunya nggak diberikan publik pada SNSD secara cuma-cuma atau dikarenakan lagu mereka doang yang bagus. Alasan terkuat kenapa mereka bisa dapat diakui oleh masyarakat luas adalah dikarenakan profesionalitasnya yang nggak main-main. Mereka juga selalu tampil dengan maksimal di panggung dan selalu nyanyi secara live. Selain profesional dalam penampilan sebagai grup, member-membernya juga sangat profesional loh dalam karir solonya. Baik itu ada yang acting, jadi model CF, ataupun nyanyi OS, bahkan tampil di berbagai acara variety show. Mereka juga selalu terlihat enjoy dan juga punya karisma yang bikin orang kagum dan salut. Kemampuan mereka inilah yang bikin orang-orang yang bekerja di sekitar mereka, maupun para fans dan juga penonton jadi kagum loh dengan kehebatan para member SNSD dalam menjaga stabilitas karirnya.
Alasan yang keempat, punya fandom yang kuat. Kalian tahu gak sih umur dari Girls' Generation kan udah hampir 15 tahun gitu ya kan? Tapi tetap aja gitu, fandomnya ini kuat gitu. Dari mana sih kita bisa lihat fandomnya SNSD kuat? Kalau fandomnya SNSD nggak kuat, SNSD itu nggak mungkin gitu terus memuncaki brand reputation. Karena untuk memuncaki brand reputation itu juga berkat penggemar. Karena penggemar juga terus membicarakan mereka, penggemar terus mencari tentang mereka, penggemar terus mendengarkan lagu-lagu mereka. Itulah yang membuat Girls' Generation memuncaki brand reputation. Selain itu, para fandom juga sudah menemani Girls' Generation selama perjalanan karir yang tidak mudah bagi Girls' Generation karena banyak hal yang sudah dihadapi oleh Girls' Generation. Dan para penggemar tetap berada di samping mereka, menemani mereka hingga sekarang ini. Debak. Dan untuk alasan yang kelima adalah mereka itu juga bertahan selama 15 tahun dengan hubungan para member yang harmonis dan juga baik. Nah, dapat kalian lihat ya bahwa sekarang kan gak semua member Girls' Generation itu stay di SM Entertainment. Ada dari mereka yang udah move ke agensi-agensi yang lain. Kalau nggak salah yang udah move itu kan 3 ya, Tiffany, Suyong, sama Sohyun, ya kan? Nanti kalau aku seandainya salah koreksi ya. Nah, meskipun mereka kan udah pindah gitu ya kan ke agensi baru, bukan berarti di sini mereka jadi kayak musuhan gitu ya kan? Lu udah pindah ya? Astaga, lu udah berkhianat ya udah keluar dari SM. Nggak seperti itu guys. Mereka itu tetap rukun dan juga sudah seperti keluarga. Buktinya apa? Buktinya banyak banget sih. Dan aku juga nggak perlu ya sebutin satu persatu. Contoh nih, pas ada yang ulang tahun, mereka juga nanti biasanya ngerayain ulang tahun bareng gitu. Ini merupakan bukti bahwa hubungan antar member dari Girls' Generation itu bukan bisnis semata, tapi mereka juga memang sudah seperti keluarga yang saling menjaga satu sama lain. Meskipun memang ada pertengkaran seperti itu, hal itu juga wajar gitu. Karena kita juga sama adik kita kan sering bertengkar. Bukan gimana-gimana ya guys, tapi kayak mustahil gitu nggak sih hubungan yang lama itu terus-terusan adem ayem gitu, tanpa adanya pertengkaran gitu. Karena kan biasanya juga ada kesalahpahaman, namun itu juga bisa diselesaikan dengan baik. Dan well, itu merupakan alasan kenapa Girls' Generation disebut sebagai Nations Girl Group. Kalau kita berbicara mengenai comebacknya SNSD, kalian tau gak sih? Dikarenakan berita tentang comebacknya SNSD, saham dari SM Entertainment itu langsung naik loh katanya. Oh my god, ini baru kabar loh, ini baru berita loh, belum comebacknya. Apalagi comebacknya SNSD, waduh. Pasti sahamnya SM Entertainment akan naik besar banget. And how about your opinion for this one? Entar langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well guys, sekian aja untuk hari ini. I'm Mr. Kim pamit. See you next time di video berikutnya. I'm so sorry jika ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, dan kesalahan informasi. I'm so sorry about that. See you next time. Goodbye.